dengan yang lain, hal ini menimbulkan tegangan-tegangan tarik transversal. Nanti di gambar kita lihat ya. Pada daerah C, tahanan-tahanan lurus dan sejajar sehingga tidak menimbulkan tegangan-tegangan transversal. Hanya terjadi tegangan longitudinal. Jadi sudah semakin ke dalam, artinya semakin ke tengah bentang, jadi transversal. Kan kita di dalam mekanika pun gitu kan, gaya geser maksimum itu ada di tumpuan. Semakin ke tengah, semakin kecil, dan mencapai nol ketika momen maksimum. Ya kan? Di mana momen maksimum, gaya gesernya nol. Ini juga seperti itu. Jadi semakin ke dalam, dan semakin ini tadi daerah A ya, daerah A. Jadi daerah sebaran gaya tarik dari ini kan dia ingin kembali kan ini. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi strain itu ingin kembali ke sana ya. Tapi ini bukan gambaran strain ya, ini tapi gambaran sebaran dari tegangan-tegangan yang terjadi. Ini loh dari ini tadi A, B, C, D. Nih, jadi gambaran lengkung-lengkung ini bukan strain sekali lagi ya, tetapi gambaran sebaran dari tegangan. Nah, di dalam angker ini kan angkernya ya, ketika stressing sudah selesai, kemudian di sini dikunci di wetness namanya ya, wet gas bukan wetness, wet gas di sini dikunci-kunci dengan wet gas, sehingga ini ingin kembali. Jadi yang saya katakan tadi, yang pertama menderita tekan itu adalah ini angker ini ya, plat angker ini. Nah, kenapa dikatakan tadi tegangan tarik kebanyakan? Karena dia ini ingin kembali ketarik gitu loh. Ini menarik ke dalam gitu loh. Sebarannya ini 2P tadi. Sebarannya itu diinisialkan dengan 2YP0 ya. 2YP0 ini tulisannya ya. Nah, ini tadi Y0 ini 2Y0 ini itu adalah setinggi H tadi ya. Tingginya H, kurang lebih H ya. Sehingga jauhnya tegangan ini tadi sudah di sini. Nah, ini ya. Ini distribusi tegangan sejauh lebih besar sama dengan H, tinggi balok. Nah, ini 2Y0 itu adalah sama dengan tinggi balok. Ya. Tinggi sebarannya. Ya. Oke. Ini tegangan secara merata itu di situ. Kemudian perhatikan sekarang di gambar 2 ya. 2 angker menahan gaya 2P. Ya. Jadi terdiri dari sekarang 2 tendon ya, ada 2 tendon. Tadi kan 1 tendon ini ya. Ini 1 tendon, berapapun strain ada di dalamnya ya, tetapi tendonnya 1 ini. Ya, dia akan ngumpul di angker ya. Nah, ini 2P berarti ada 2 angker juga, ada 2 tendon ya. Balok dengan 2 angker yang sama ya. 2 angker dipasang simetris ya. Garis-garis gaya mengikuti pola yang sama dengan setengah dari lengkungan ya. Maka panjang daerah angker dibagi 2 ya, karena dia berdua sekarang mikulnya. Maka tegangan tarik transversal yang timbul juga berkurang secara proporsional. Artinya terbagi sudah ya. Sehingga makin besar jumlah titik tangkap gaya pratekannya pada angker, maka merata distribusi tegangannya. Ya, jadi maksudnya semakin besar jumlah titik tangkap gaya pratekannya pada angker, itu makin merata distribusi tegangannya. Jadi semakin banyak, misalnya tendonnya jadi bukan 2, tambah lagi. Sebarannya kan makin banyak, semakin merata. Selanjutnya perhatikan gambar 3. Nanti gambarnya betul-betul ya. Distribusi tegangan-tegangan transversal pada daerah angker yang menderita gaya pratekan yang ditempatkan secara simetris terbagi pada daerah yang sempit untuk menaikkan perbandingan YP0 dibagi dengan Y0. Ya, YP0 tadi, nah ini YP0, ini Y0. Ya.
bervariasi dari 0 sampai dengan 0,5. Ya. Garis-garis dari tegangan transversal yang sama disebut isobar. Ya. Pada gambar 3 menunjukkan pengaruh dari tinggi plat angker terhadap distribusi tegangan-tegangan tekan dan tarik pada daerah transversal. Nah, ini dia ya. Tadi satu tendon, sekarang 2 tendon. Karena 2 tendon ada 2 angker. Ya. Sebarannya sekarang, tadi kan 2 YP0. Sekarang YP0, YP0 karena dibagi 2 kondisinya. Ya kan? Misalnya bebannya sama dipikul oleh 2 tendon yang terdiri dari beberapa strand, ya, otomatis akhirnya dia dibagi 2. Ya. Ininya tetap 2 Y0, ini Y0 separuhnya, ini 2 Y0 ya. Tuh. Jadi ini tegangan secara merata itu tegangan akibat ini kan P per A ya, atau F per A. F itu gaya atau P itu gaya prategan dibagi dengan luas penampangnya. Jadi secara merata di seluruh penampang ini tegangannya ya yang terjadi. Nah, ini akan dilimpahkan ke ini, ke angker ini, 2 angker sekarang. Nah, ini sebarannya gini di gambar 3 ini ya tadi. Ini YP0-nya seperti ini. YP0 dibagi dengan Y0 sama dengan 0 karena ini di ujung ya. Nah, ini dikerjakan. Jadi perubahan tegangan-tegangannya seperti ini sebarannya gitu ya. Ini gambarannya ya. Ini penampak kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 gitu loh ya. Ini FY per F, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya, di mana F itulah tegangan rata-rata, FY adalah tegangan tarik vertikal. FY ini ya. Ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Jadi seperti itu. Sebarannya tadi dari 0 sampai 0,5. Ya. Ini gambaran sebaran-sebaran tegangannya, lingkaran-lingkaran yang tidak beraturan itu. Ini pada umumnya melalui penelitian apa ya namanya, saya lupa. Di ITS sudah ada ininya. Alatnya untuk neropong gini nih. Ya. Jadi kelihatan ya seperti gini-gini nih kelihatan nanti. Ini sudah ada laboratoriumnya di ITS. Apa ya? Fotosintesis namanya ya, kalau tidak salah. Fotosintesis. Kita dulu sudah pernah diajak istilahnya nginceng-nginceng lewat ininya. Kayak ada kayak teropong gitu loh. Teropong nanti nginceng, nanti kelihatan ininya garis-garis gini nih kelihatan gitu loh. Ya. Dikasih gaya nanti kelihatan seperti ini sebarannya. Ya. Itu ada di ITS, ada di lab struktur. Ya. Nggak tahu UPN kapan punya itu. Nah, ini hasil pendeteksian dari fotosintesis, kalau nggak salah namanya fotosintesis. Saya lupa. Sudah lama itu, waktu saya S2 itu dulu. Ya. Kemudian beberapa penelitian terhadap tegangan pada daerah angker. Ya. Ini ada namanya Magnell, ya, dikenal dengan metode Magnell. Ya. Daerah-daerah dipandang sebagai balok tinggi. Ya. Daerah angker, ya, dipandang sebagai balok tinggi yang menderita beban-beban terpusat karena pengikatan angker pada satu sisi dan beban-beban terbagi. Normal dan tangensial. Normal jelas yang sejajar dengan sumbu serat batang, kalau tangensialnya itu yang tegak lurus ya. Dari distribusi tegangan langsung linier dan tegangan geser dari sisi